Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi ja'ala syahru Ramadan unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana. Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan, sebagai silmi kafah yang lengkap, sebagai panduan untuk menuju pada aslam keselamatan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh, baik di dalam melaksanakan peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, bagaimana mulianya salat jamaah, bagaimana berkahnya salat di awal waktu, maupun di dalam melaksanakan peran kehalifaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sampai presiden. Tidak ada profesi yang tidak mengharapkan adanya kejujuran. Inilah yang diperagakan Rasulullah sehingga menjadi manusia termulia di dunia, dan tidak akan hadir lagi manusia semulia dengan dia. Nabi dan Rasul yang membawa Islam bukan hanya doktrin, bukan hanya identitas, tetapi membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya. Islam rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Salah satu harapan universal, ya rasa universal lomanengi caper umat manusia adalah pasti ingin dicintai. Ya, ibu-ibu ya, yang sudah ada suaminya pasti mau dicintai oleh suaminya. Bapak-bapak pasti mau mengharapkan cinta dari istrinya. Bahkan perjalanan puncak spiritual dari seorang hamba untuk menuju kepada Tuhannya adalah mahabbah. Saya kira inilah salah satu mungkin ruh pemberian nama masjid ini. Rabiyatul Adawiyah Al-Adawiyah adalah salah seorang sufi perempuan yang berjuang untuk bagaimana mendekat, membuktikan, merebut cinta dan kasih sayangnya Allah. Di balik nama masjid bukan hanya identitas. Tadi saya cari di mana ini, mudah-mudahan saya masih ingat. Tapi alhamdulillah, ketika niat baik, perasaan saya pakai, alhamdulillah. Begitu saya mau belok ada orang jalan, mungkin di situ nih. Mohon maaf juga agak terlambat, Kak, sudah azan jalan sunuk baru saya tinggalkan. Ya terpaksa jadi ya berlagak sopir lagi, karena biasa dibawa mobil ke Sopeng. Ya, tetapi di balik nama itu pasti ada harapan. Harapannya insya Allah jemaahnya masjid Rabiyatul Al-Adawiyah akan menebarkan cinta,
akan merebut cinta, dan ketika kita merebut cinta dalam tanda petik cinta dan kasih sayangnya Allah, itulah nanti jalan untuk menjadi tiket keselamatan dunia dan akhirat. Nah sekarang apa sih sebenarnya itu cinta? Nah ini, ada yang mengatakan cinta itu tidak bisa didefinisikan. Saya mencoba merenung bahwa cinta itu adalah ekspresi perasaan atau ungkapan perasaan yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata, sikap dan perilaku. Mudah-mudahan tidak salah definisinya. Ekspresi perasaan yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata, aku cinta kamu, tetapi diekspresikan juga dalam bentuk sikap dan dalam bentuk perilaku. Banyak menyebut nama, selalu mau dekat. Itulah ekspresi rasa cinta yang diekspresikan dalam kata, dalam bentuk sikap, dalam bentuk perbuatan. Nah hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah kalau perjuangan kita adalah untuk merebut cintanya Allah, karena yakin kalau kita dicintai dan dimuliakan oleh Allah, pasti insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh makhluknya. Nah pertanyaannya, siapa yang dicintai oleh Allah? Ini yang dicintai oleh Allah, salah satunya nafa hakim apa nupu nafa iman. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai hambanya yang sabar. Bahkan di ayat lain Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Ketika kita sudah dicintai, insya Allah kita akan selalu bersama. Mungkin maka ada sedikit bagaimana bersama? Insya Allah dia memang Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Jadi tidak ada orang yang tidak mempunyai sebenarnya unsur-unsur Tuhan dalam dirinya. Semuanya kita sudah mendapatkan tiupan ruh kemuliaan dari Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruh kemuliaan, ruh kecerdasan, ruh keadilan, ruh kejujuran ke dalam dirimu. Dan aku berikan alat bagaimana menampilkan, memunculkan kejujuran di dalam kehidupanmu, yaitu penglihatan, pendengaran, dan kalbu. Sayangnya sedikit yang mensyukuri. Siapa lagi yang dicintai Allah? Karena ini referensinya semua Pak dalam Al-Quran. Siapa lagi yang dicintai? Allah mencintai orang yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muhsitin. Bahkan ayatnya sebelumnya itu, hai penegak hukum, berlaku adilnya, karena sesungguhnya aku mencintai hambaku yang menegakkan keadilan. Siapa lagi? Ada lagi di ayat lain, innallaha yuhibbul muhsinin. Ada nama muhsin di sini? Ada. Itu ada harapan dari orang tua itu. Kita menjadi seorang yang selalu mau berbuat baik, muhsin. Ya, tetapi terkadang manusia nama yang diberikan tidak melekat perilaku dan sifat. Kalau Allah, seluruh nama sifatnya dia melekat pada perbuatannya. Inilah keterbatasannya makhluk. Ya. Yang maha lengkap itu adalah Khalik yang menciptakan makhluk. Siapa lagi yang dicintai? Ini penggalang-penggalang ayat. Yang dicintai adalah orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Inilah yang mau dicapai nanti di bulan suci Ramadan ini kan? Dan insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dapat itu. Ujung dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan tattaqun itu bertakwa itu sudah tiket untuk selamat. Banyak ayat, 115 ayat menurut Adi Hidayat. Dan salah satunya wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita kepada orang beriman, dengan imannya dia melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Dia perbaiki sholatnya, dia sholat awal waktu, kemudian perbaiki hubungan kemanusiaannya, dia perbaiki hubungannya dengan alam, dia menghargai tanaman, dia menghargai air. Itu adalah tiket untuk masuk surga. Dia itu adalah penghuni surga. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Siapa lagi yang dicintai?
Innallaha yuhibbul mutatahhirin wa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah rupanya mencintai orang yang selalu mau bertaubat dan selalu mau mensucikan jiwanya. Bahkan kalau kita kaji itu luar biasa, Maha Ghafurnya Allah luar biasa. Jadi jangan putus asa. Kalau memang sudah misalnya merasa banyaknya dosaku saya, tidak ada orang yang bersih dari dosa. Bahkan ada ayat yang saya temukan bahwa tidaklah bukan karena rahmat dan kasih sayangku itu tidak mungkin engkau bersih dari dosa. Jadi kita minta doa, ya Allah berikan rahmat dan kasih sayangmu supaya saya bisa terbebas dari dosa. Tidak ada yang orang tidak ada dosanya. Minimal dosa pada suami, dosa pada istri, dosa pada anak-anak, ya. Ya. Tetapi Allah mencintai kalau kita merasa bersalah bertaubat dan selalu mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Mohon maaf, Ramadan ini adalah proses pensucian jiwa. Dan insya Allah ketika serius kemarin mulai dari malam pertama, ini sudah subuh ke 13 ya. Ya. Ini dia siagama nih. Proses pensucian jiwa. Mudah-mudahan nanti sampai dikasih umur sampai 10 malam terakhir kita sudah berhasil mensucikan diri dan akan dicari oleh malaikat yang turun. Tanassalul malaikatu warruh. Apa sebenarnya yang dibawa turun nanti adalah hikmah atau pemasen Allah Ta'ala. Dia akan mencari orang yang berhasil mensucikan jiwanya. Dia akan masuk kepada orang yang suci. Karena hikmah dari Al-Quran, hikmah dari ayat-ayat Allah itu tidak akan masuk pada jiwa yang kotor. Ayat juga itu. Kita berdoa mudah-mudahan semua, apalagi ini jemaah Rabiatul Al-Adawiyah berhasil nanti merebut hikmah di 10 malam terakhir, dipilih oleh malaikat. Memang itu sebenarnya yang diperebutkan di Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena ayat yang tertulis itu sudah cukup pada zaman Rasul. Sudah cukup kan? 114 surah. Tetapi yang belajar bahasa Arab, karena saya baru belajar juga, tanassalul malaikatu itu maknanya itu turun mulai dari saat Nabi Rasulullah sampai sekarang, sampai dunia ini kiamat turun terus. Kalau begitu pertanyaannya apanya yang turun lagi? Yang turun adalah hikmahnya. Makanya dikatakan nama Al-Quran, Al-Quran itu kitabun wal hikmah, tertulis dan penuh dengan hikmah. Ada malah beranggapan bahwa hikmah inilah sebenarnya itu yang masih digenggam oleh Allah di Lauh Mahfuz, yang akan turun nanti. Luar biasa Pak. Biasa dibaca ya ayat soe lainnya dibaca si baca lesi hikmah yang muncul. Karena hikmah itu bisa juga berarti pemahaman yang mendalam tentang apa yang kita baca. Politegiar. Saya terkadang memang begini, boleh jadi ayat yang kita baca, ayat yang Pak Mustafa baca dengan yang saya baca, mungkin muncul pemahaman yang berbeda atau hikmah yang berbeda dari apa yang saya baca. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, banyak saya temukan itu tadi 31 ayat yang membahas tentang cinta. Nah, bagaimana menuju ke sana? Ada juga ayatnya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, siapa yang betul-betul mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku, ikutilah Muhammad. Niscaya ketika kita ikuti Rasulullah, aku akan ridha, aku akan cinta, dan berpeluang aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Ayat ini Pak, percaya bahwa hakul yakin dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Bagaimana mengikutinya? Inilah ya, karena kata biasa maka dah mas nasib le maceri nabi. Kecerahan na pura ni masyada, longi maceri. Kita ikuti proses diri kita sesuai dengan kemampuan. Saya motivasiku Pak, silasurku teman aku, motivasiku itu maka dah ero nabita 23 tahun. Dia proses dirinya dan dipandu langsung oleh Allah baru menduduki predikat tertinggi, manusia termulia di dunia ini. Apalagi di Amami. Tetapi potensi itu ada dalam diri kita. Saya katakan potensi kesucian semua ada. Tapi itu kan ditiupkan ruh dari Allah yang Maha Suci. Ada semua. Inilah yang diperagakan sebenarnya, yang diperjuangkan oleh Sufi.
para wali-waliullah, termasuk Rabi'atul Al-Adawiyah. Cuma terkadang ya pada sampai puncak itu terkadang orang korban dalam tanda petik. Jadi korban secara fisik, tetapi dia sudah sebenarnya mendekat kepada Allah. Ya, karena menurut riwayat ini Rabi'atul Al-Adawiyah ini sudah, dia tidak mau minta tolong pada manusia makhluk, tetapi dia langsung minta tolong kepada Allah yang menciptakan makhluk. Apalagi untuk merebut cintanya, cintai seluruh ciptaannya. Apa ciptaannya? Diri kita. Ini anak-anak muda. Kalau Rabi waktu tindro, kan tindro, karena sama menganiaya diri itu. Jangan jangan misalnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama. Ya, jangan menganiaya diri dengan minuman keras, karena itu dilarang. Kan semua yang dilarang itu pasti berbahaya pada kita lakukan. Yakin ki. Dan semua yang wajib pasti bermanfaat kalau kita lakukan. Cinta lingkungan, cinta tanaman, cinta air, karena seluruh yang duduk di sini tercipta dari unsur air. Wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari air. Makanya itu 60 sampai 70% diri kita itu air. Makanya sikapi dan sifati air. Ketika kita kotori air, pematuk itu ratita pada hakikatnya saya kotori diriku. Sifat air itu saya biasa katakan bertasbih dalam 3 wujud. Dia bisa menjadi cair, dia bisa menjadi es, dia bisa menguap. Ketika dia ditekan oleh matahari dia menguap, naik ke atas membentuk awan. Tetapi pada akhirnya dia kembali lagi bermanfaat untuk manusia karena dia kembali menjadi hujan. Jadi pada hakikatnya yang ada kita lihat itu berasal dari tiada, berasal dari yang tidak nampak. Kita juga itu Pak. Kita berasal dari yang tidak nampak kemudian menjadi nampak, dan insya Allah kita akan kembali lagi ke tidak nampak. Antara nampak dengan yang tidak nampak akan bersambungan. Ketika kita sudah sampai di alam barzah nanti sana, sudah tidak ada yang dia, tapi insya Allah bisa komunikasi. Bisa. Kenapa bisa komunikasi? Karena kita memiliki tadi tubuh halus atau tubuh ruh atau tubuh jiwa. Ya, di sana kan cuma bisa dengan tubuh kasarnya. Itu berambang melalui gelombang. Ini ilmu pengetahuan sekarang luar biasa dengan fisika kuantum, fisika virtual itu. Ini kan makanya ditemukan HP apa setelah fisika kuantum, bahwa semua yang keluar di sini itu kan hanya gelombang. Ketika frekuensi yang menangkap di sana itu sama dengan frekuensi yang mengirim di sini diterima di seluruh dunia. Suara itu hanya mengenai gelombang. Jadi yang keluar ini didengar. Makanya hati-hati ki. Interogasi kebohongan nanti ke depan ini tidak setengah mati. Karena apa yang keluar sesuai dengan kata hati itu akan terekam oleh alat. Dan ini tuh si Abu Ma'bal deko jaka tuh. Karena keluar kata hati dengan kata yang tidak sesuai kata hati itu akan frekuensinya beda, direkam oleh alat. Termasuk husu sekarang kan sudah bisa. Sudah bisa dipoto aura yang husu. Sudah bisa dilihat bahwa orang husu itu frekuensinya lebih 200 Hz kalau tidak salah. Tetapi orang yang kacau pada saat ini itu di bawah. Bahkan kalau dihubungkan dengan zikir luar biasa. Ketika kita sampai pada zona ikhlas itu tadi, itu mudah nyambung dengan yang maha memiliki kesucian. Pas tenganan katanya ada cara. Yang terakhir sebagai himbauan, Deni seding labe ni 10-2 puasa ketiga 13 nih. Tolong pegang bahwa waktu itu tidak ada yang berulang. Jalan terus, ya. Hanya kesepakatan itu ada ulang tahun. Dia berjalan terus sampai nanti batas waktu kita pindah dimensi. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadis qudsi. Ketika matahari sebelah timur itu terbit, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku hadir ini sebagai makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat." Artinya matahari yang persis sama pada hari itu. Ada di besok itu, tapi tanggalnya sudah beda. Jadi 1 menit yang lalu itu tinggal kenangan. Makanya manfaatkan waktu yang kita miliki, karena tidak ada yang tahu waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Tidak ada yang menjamin dirinya sampai besok. Yang kedua, masih ada 3 terminal yang akan kita hadapi.
Dunia lepak-lepangan. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Yang menentukan perjalanan berikutnya itu adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi masih ada 3 terminal kan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masih ada alam barzah nanti. Masih ada alam barzah, alam penantian yang kita tidak tahu berapa lama nanti kita menunggu di sana. Yang terakhir, manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk merebut cinta dan kasih sayangnya Allah. Optimalkan ke puasa, kemudian optimalkan ke amal dia qiyamul lail. Wadi mentu tu Pak mata tarawih ki mata tahajud toki. Yang biasa diperdebatkan itu witirna sama witri ki gayo lo. Ya ufake mah ke maceka mah witri. Karena itu tadi saya tidak jamin diriku sampai tengah malam. Jadi tetap ikut witir kan angka mato kan dah sana. Yang penting jangan witir 2 kali kan. Jadi mau witri kak. Biasa aku toka roy. Lo nggak mas tahajud mah tuh jadi wa witri. Akhirnya saya punya iya. Ini tidak ada jaminan untuk sampai kita. Rugi hikmatu. Jadi saya ikut witir. Manfaatkan, kemudian manfaatkan mengkaji Al-Quran. Iya ini Pak Mus, napa toka mak guru. Napa toka mak guru? Karena saya di bidang pertanian. Dan sekarang saya suarakan bahwa antara ayat-ayat kauliyah, apa yang dikatakan Tuhan dalam Quran, itu sebenarnya ketika kita pertemukan dengan kauniyah, ya, yang dikaji pertanyaan, dikaji oleh politik, dikaji oleh ekonomi, insya Allah itulah menjadi ilmu yang hebat, dan itulah insya Allah bisa menjadi ilmuwan hebat. Anak-anak yang masih sementara mencari ilmu, 147 ilmuwan hebat yang saya baca bukunya, di situ Al-Biruni, di situ Ibnu Sina, semua dia ahli fikih, dia hafal Quran, kemudian dia jadi ahli di bidang kedokteran. Sampai sekarang masih dikenang sudah berapa ratus tahun. Ini cita-cita saya berdiri di mimbar untuk bagaimana mengembalikan ruh ilmu pengetahuan. Tapi memang perjuangannya berat karena sudah 500 tahun Eropa, Amerika yang menstir kita punya pemikiran. Distil. Orang pertanyaan jangan aku sentuh ayat, orang politik jangan sentuh ayat. Itulah yang terjadi. Kalau sudah terjun di dunia politik sudah tidak ada saudara kan. Karena spiritualisasi politik hilang. Spiritualisasi pertanian hilang. Dikembangkan pertanian merusak alam. Padahal Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai hambanya yang berbuat kerusakan. Saya kira itu lewat 5 menit dari setengah 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf.